Halo Sobat WK, bertemu lagi dengan saya Joanita Ari dalam program Warta Karir. Kayaknya minggu lalu kita udah sempat ngobrolin tentang bagaimana atau apa berkarir di kantor dan segala isinya ya. Kali ini kita ngobrolin tetap tentang karir juga, tapi dengan salah seorang anggota dewan. Nah, siapa dia? Saya kedatangan tamu hari ini, seorang anggota dewan dari fraksi Partai Demokrat, Bramantio Suwondo. Kita sapa dulu ya. Halo Mas Bram. Selamat pagi Mari. Selamat pagi Mas Bram, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Bram gini, Ya. banyak yang tanya. Banyak yang kepengen juga kalau misalnya berkarir jadi anggota dewan. Nah, karena kan orang selama ini kalau berkarir itu kan dalam frame pikiran mereka tuh adalah harus bekerja di kantor, begitu ya Mas? Atau misalnya ya kalaupun nggak bekerja di kantor, misalnya punya usaha atau apapun gitu ya. Nah, tapi kalau untuk jadi anggota dewan nih kayaknya belum ada yang ngobrolin nih. Kebetulan Mas Bram, makanya nih saya undang Mas Bram hadir di sini untuk cerita ya Mas. Ya. Kenapa sih awalnya gini dulu deh, kalau berkarir jadi anggota dewan gitu ya, itu mesti gimana dulu sih Mas? Silakan Mas. Oke, kalau misalnya konteksnya kita ingin menjadi anggota DPR, apa itu kabupaten, provinsi maupun RI, kita mesti pertamanya adalah menjadi anggota partai dulu. Karena saat pemilihan itu kita masuk menjadi salah satu kandidat dari partai-partai yang akan berkontestasi di pemilu ataupun biasa kita sebut pemilihan legislatif di segala tingkatan. Jadi yang pertama, kalau misalnya teman-teman mau, para pemirsa ingin berkarir di politik tentunya menjadi anggota DPR, pasti harus menjadi anggota partai dulu. Baik, jadi jalur politik dulu gitu ya Mas? Jalur politik, pasti anggota partai. Nah, latar belakang bisa dari mana saja, karena yang kita handle ataupun kita urus itu adalah berbagai macam isu. Di situ ada isu soal ekonomi, soal pendidikan, soal pertanian, pertahanan, apapun. Jadi kalau bicara soal latar belakang pengalaman, latar belakang pendidikan, itu sebenarnya bisa disesuaikan dengan apa yang menjadi latar belakang teman-teman semua ataupun juga para pemirsa. Tapi yang pasti adalah harus menjadi anggota partai dulu dan berkarir di partai, ya organisasi pada umumnya lah di partai dan kaderisasi pada umumnya dan berkontestasi pada waktunya itu di pileg gitu. Begitu ya. Jadi sebetulnya tadi seperti awalan dari Mas Bram, cluenya adalah jalurnya tetap harus lewat politik dulu, gitu ya Mas ya. Politik. Oke, baik. Mas Bram ini di anggota legislatif untuk fraksi Partai Demokrat, konsentrasinya apa Mas? Saya anggota DPR RI berdinas ataupun bertugas di Komisi 10. Oh baik, komisi yang bidangnya soal pendidikan sekarang. Jadi purely pendidikan dengan tambahan pemuda dan olahraga. Oke, ada tambahannya ya Mas? Ya, dulu ada pariwisatanya. Jadi kita bisa dulu sebutnya Komisi 10 itu adalah komisi peradaban. Jadi yang semua yang mengurusi soal SDM di situ. Tapi sekarang kondisinya semua dibagi-bagi dan sekarang kan komisi ada 13 di DPR RI dan itu lebih terfokus-fokus. Dan di Komisi 10 difokuskan untuk pendidikan. Gitu. Baik, sebagai informasi juga bahwa Mas Bram ini terpilih dari Dapil 6 Jawa Tengah. Yes, gitu ya Mas, betul. di antaranya itu Magelang, Wonosobo dan Purworejo tadi ya Mas ya. Temanggung ya. Temanggung ya. Mengenal dengan baik nggak sih Mas daerah-daerah yang menjadi dapilnya Mas Bram sendiri? Mungkin secara pribadi ada pengalaman karena keluarga berasal dari sana, keluarga besar dari Magelang dan Purworejo. Jadi udah tahu ya? Ya, setidaknya kurang lebihnya udah paham kok istilahnya budaya dan segala macamnya sudah paham. Nah yang kedua hasil ya kita turun berapa lama kampanye dan segala macamnya berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Nah itu juga tentunya memberikan pemahaman apa yang menjadi isu utama di daerah sana gitu loh, soal pendidikan, soal pertanian dan sebagai macamnya. Apa yang menjadi key concern ataupun juga harapan dari masyarakat di daerah sana. Gitu. Oke, berarti Mas Bram sering sekali berkunjung ke daerah-daerah Dapil 6 Jawa Tengah itu gitu ya Mas, karena pastinya selain berasal dari salah satu daerah tersebut, ternyata juga sudah paham kan dengan karakter dari masyarakat yang ada di sana gitu ya. Nah, yang saya pengen tahu juga nih Mas,
Kita tuh kan kalau misalnya nonton di TV ya, kok kayaknya rapatnya tuh tegang, meeting, rapat terus. Sebenarnya tugasnya anggota dewan selain meeting itu apa aja sih, Mas? Silakan. Jadi tugas anggota dewan sebenarnya secara undang-undang ada 3, yaitu adalah pembuatan undang-undang, itu fungsi legislasi, 2 fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dalam artian pemerintah melaksanakan suatu kebijakan, kita yang mengawasi apakah sudah tepat sasaran, apakah sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat, gitu ya. Yang ketiga adalah fungsi anggaran, artinya adalah kita membahas bersama-sama dengan pemerintah mengenai anggaran. Kalau posisi saya karena di DPR adalah membahas mengenai anggaran negara, APBN, untuk pelaksanaan setahun ke depan. Poinnya ada 3 itu. Tapi realnya kerjanya juga karena kita memiliki tanggung jawab daerah pemilihan dan kita disumpah untuk bisa memperjuangkan daerah pemilihan, tentunya kita banyak mendengarkan aspirasi masyarakat. Dalam artian kita dalam kegiatan reses, kunjungan di dapil, ataupun kunjungan-kunjungan komisi dan segala macamnya, kita mencoba menyerap apa yang menjadi harapan dan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat gitu ya, Mas ya. Tergantung isunya apa. Jadi kalau kita misalnya komisi 10 kan kita bicara soal pendidikan ya. Jadi kita di dapil juga kita tanya mengenai apa pendaftaran sekolah, terus proses kurikulum seperti apa segala macam, dan itu nanti akan dibawa di ruang rapat untuk disampaikan. Itu yang disebut fungsi menjalankan fungsi pengawasan itu. Oh, baik. Jadi kita menyampaikan di ruang rapat dengan menteri segala macam apa yang menjadi problemnya, apa yang menjadi solusinya. Karena kadang-kadang di lapangan udah ketemu solusinya, cuman ini tinggal perlu dibawa ke pusat untuk diterapkan mungkin di daerah lain sehingga bisa menjadi solusi untuk daerah lain juga gitu. Jadi 2 hal, nggak cuman kita mendengarkan, mencari masalah, tapi juga mencari solusi. Jangan-jangan juga daerah lain juga memiliki potensi solusi untuk permasalahan yang sama untuk di daerah lain. Gitu. Iya, karena kultur, iklim, dan masyarakat budayanya kan beda-beda. Beda-beda, ya, betul. Gitu. Oke, berarti tugasnya Komisi 10 agak berat juga ya, karena pendidikan itu kan basic dari semuanya ya, Mas. Basic banget, fundamental kehidupan. Baik, Mas, bicara tentang pendidikan, ini kan Mas Bram sudah 2 periode nih. Ya. Terpilih lagi berarti kan terbaik ya. Jadi keren banget lah pokoknya. Udah muda, terbaik. Apa yang sudah dihasilkan, Mas, dari sebelumnya? Kita banyak berbahagia dan banyak kepuasan dalam artian kita bisa memperjuangkan harapan masyarakat untuk bisa bersekolah lanjutan. Karena sebagaimana yang kita pahami, periode kemarin itu kan kita istilahnya kalau di kalangan DPR itu, kita tuh anggota zaman COVID gitu loh. Anggota zaman COVID. Jadi ya apa yang kita hadapin, apa yang jadi permasalahan yang kita lewati itu sangat-sangat nggak ada apple to apple dibandingkan yang lain. Nah, yang menjadi kebanggaan dan juga kebahagiaan kita adalah di saat ekonomi masyarakat sedang jatuh, sulit karena kondisi ekonomi yang tidak baik pasca COVID dan saat COVID, kita banyak memperjuangkan beasiswa dari kalangan SD, SMP, SMA, termasuk juga dengan beasiswa sampai kalangan kuliah, universitas. Dan di situ banyak sekali masyarakat yang mengapresiasi. Banyak sebenarnya masyarakat sudah putus harapan bahwa mereka bisa menguliahkan anaknya karena keterbatasan ataupun juga kesulitan ekonomi yang kemarin. Nah, dengan kondisi seperti itu, hasil kerjasama kita dengan pemerintah, banyak yang kita bisa akomodir sehingga mereka pun yang harapannya sudah pupus bisa percaya lagi bahwa masa depan itu bisa lebih baik gitu. Dan itu salah satu poin kebanggaan periode kemarin sih. Jadi gitu kita salah satunya. Ya. Terus yang kedua soal bagaimana kita bisa adjustment di tengah pandemi. Kita kan mencoba mengintroduce juga ataupun juga memperkenalkan kurikulum darurat, terus juga bantuan. Kan banyak tuh kemarin kuliah-kuliah ataupun juga sekolah-sekolah dilaksanakan secara online. Nah itu butuh bantuan pulsa dan segala macamnya, itu kita juga diusahakan Komisi 10 gitu ya, Mas, ya. Jadi itu poin yang highlightnya dan itulah yang membuat kita juga senang bisa melayani masyarakat gitu. Jadi tepat banget ya kita mengundang Mas Bram ke sini. Kebetulan juga concernnya adalah bidang pendidikan yang nantinya juga akan menjadi bekal untuk kita semua ya, Mas. Kedepannya kita mau masa depannya kayak apa sih? Gitu ya, Mas ya. Baik. Nah, ternyata juga banyak yang sudah dicapai oleh Mas Bram dan timnya di Komisi 10 ini di bidang pendidikan. Nah, tentunya banyak dong, Mas, pengalaman-pengalaman ketika turun ke lapangan. Pernah nggak sih, Mas, dengar sendiri? Tadi kan Mas Bram bilang mendengar aspirasi masyarakat secara langsung. Ada nggak sih hal yang bikin kayak
miris atau gimana ngobrol sama masyarakat di daerah gitu, silakan Mas. Iya, yang miris sih palingan itu aja sih, kondisi bahwa mereka menyampaikan pandemi COVID kemarin sangat memukul. Jadi keluarga yang kemarin bisa dikategorikan mampu, jatuh betul menjadi tidak mampu. Tiba-tiba gitu ya, Mas. Tiba-tiba dan dari yang harapannya mereka bisa menguliakan sekolah anak, tapi ternyata ya kayaknya gimana kondisinya. Belum lagi dengan kondisi banyakkan jumlah meninggal, itu kan miris kan. Iya, Jadi yang kayak gitu-gitulah yang bikin kita sedih lah, dan kita coba bantu di sisi itu palingan. Jadi ya cukup senang sih dengan respon masyarakat dan juga penerimaan masyarakat atas apa yang menjadi jerih payah kita bersama-sama, dan banyak yang berharap kita bisa meneruskan apa yang menjadi suatu kebijakan yang baik ini untuk kedepannya gitu sih. Berkomunikasi dengan masyarakat dari berbagai kalangan, Betul termasuk banget. mendengarkan Beda aspirasi usia, tadi, beda betul. usia, Beda temperamen latar mungkin ya, belakang. pendidikan dan sebagainya gitu ya. Berarti harus ada keterampilan khusus dong. Oh betul banget, betul sekali. Cerita dong Mas, keterampilan apa sih? Kita balik ke karir ya. Iya. Keterampilan apa kalau misalnya kita mau berkarir menjadi anggota dewan yang harus dimiliki? Silakan. Iya, nomor satu pasti communication skill. Communication skill ini adalah bagaimana kita bisa bicara di depan publik secara banyak, dan juga beda-beda latar belakang. Artinya apa? Beda usia, beda pekerjaan, beda pengalaman hidup dan segala macamnya. Jadi communication skill itu perlu kita kuasain. Yang kedua adalah, jadi turunan communication skill itu banyak kan sebenarnya. Jadi ya soal pembicaraan publik juga. Terus juga yang lainnya adalah bagaimana kita adalah cara bernegosiasi juga. Karena tentunya masyarakat ini banyak, yang kita urus juga jutaan, ratusan ribu dan segala macamnya. Bagaimana kita bisa mendudukkan bersama kepentingan dan juga harapan-harapan masyarakat. Ini juga perlu dikuasain oleh negotiation skill ataupun dikuasain. Nah, yang ketiga manajemen skill. Nah, itu memanajemen orang. Manajemen orang ini banyak teorinya, pasti teman-teman bisa belajar di sekolah, tapi menurut saya jam terbang itu yang paling ini. Jadi kalau bisa teman-teman mengawali lebih muda untuk berorganisasi, mengasah communication skill, mengasah negosiasi, itu lebih baik dan akan memberikan kemampuan teman-teman semua untuk terjun di dunia politik tentunya. Apakah itu untuk pilihan pilkada, kepala daerah, ataupun pilihan legislatif. Kuncinya di tiga itu sih kalau menurut saya sih. Iya, Gitu. sama satu lagi tadi kalau boleh saya mengambil inti dari ceritanya semua yang cerita Mas Bram tuh kayak empati yang paling penting ya Mas. Iya. Gitu ya Mas. Empati penting. Sekarang kan Mas Bram kan harus apa ya, ambil semua betul. apa maunya masyarakat, bagaimana kesusahan mereka, itu kan kalau kita nggak berempati kayak nggak mungkin bisa ya Mas. Betul. Jadi sometimes kita akan merasakan yang namanya apa yang menjadi ekspektasi kita di sini, cuman posisi masyarakat yang belum sampai ke sini, ya kita harus juga adjustment di situnya. Gitu. Baik, sampai malah kadang-kadang suka kalau misalnya kita nonton tuh kayak dibela-belain ya. Ini harus undang-undangkan gitu ya, harus diperjuangkan kayak gitu ya Mas ya. Jadi sebenarnya nggak mudah ya jadi anggota dewan ya Mas. Nggak mudah sih sebenarnya, banyak tantangannya. Nah, kalau dari Mas Tapi Bram semua sendiri. suka duka banyak lah, kerjaan ada sukanya ada dukanya semua sama. Iya betul ya. Iya. Baik, Mas Bram, ketika harus membawakan satu isu atau masalah yang mungkin harus menjadi isu bersama gitu, mencari solusi bersamaan gitu ya. Dari Mas Bram sendiri tuh pernah nggak sih kayak merasa kok kayaknya pernah gagal atau pernah kecewa banget bahwa ini di lapangan kayak gini loh, tapi ternyata di atas kok nggak bisa terima kayak gitu, pernah nggak sih Mas? Ada cerita kayak gitu nggak sih? Oh tentunya ada, dan dalam memperjuangkan salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas sekolah, itu salah satunya ya. Oh baik. Jadi dalam artian banyak sekolah-sekolah itu kondisinya sangat memprihatinkan dan menurut saya Terutama yang tidak di daerah layak, ya, Mas, daerah ya? tidak layak, terus nggak cuman tidak layak, membahayakan bagi anak-anak untuk sekolah juga karena udah Dari terlalu kondisi parah bangunan kondisi mungkin ya? bangunan, terus juga Baik. kondisi distribusi guru dan gaji guru dan segala macamnya. Itu harapan kita yang sebenarnya kita mau selesaikan gitu. Cuman ya kita juga pahami banyak kita memiliki keterbatasan mungkin dari anggaran dan juga luasnya negara Indonesia ini dan membutuhkan proses. Jadi salah satu poin
merasa sedih ya pasti di poin di situ gitu. Tapi di sisi lain ya kita juga memberikan semangat dalam hati bahwa semua itu butuh proses gitu. Dan kalau kita lihat sepanjang jalan perjalanan bangsa ini juga sebenarnya banyak juga hal yang udah kita lewatin dan lebih baik dibandingkan bangsa lain. Jadi ya take your time lah, sabar dikit lah, maksudnya kayak gitulah kondisinya. Sebenarnya kalau misalnya dari sisi pendidikan ya Mas ya, di negara kita ini dibandingkan dengan negara yang tadi Mas sebutkan, itu tuh kalau di range 1 sampai 10 tuh kita tuh berada di level berapa sih Mas sebenarnya? Ketertinggalannya ya? Ketertinggalannya ya. Jadi 1 paling bawah, 10 paling apa nih maksudnya? Maksudnya 1 ya yang paling bawah, dan 10 mungkin ya sudah mungkin hampir mirip dengan negara-negara lain. Negara maju gitu. maksudnya? Negara maju ya. Iya. Kita bandingin negara maju misalnya. Kan kalau kita mau naik tingkat harus bandingin lebih tinggi ya nggak sih Mas? Betul. Ya mungkin di range 6 kali ya kita ya. Oh berarti udah middle ke atas sedikit ke atas lah, maksudnya dalam satu sisi kita juga banyak sekolah-sekolah unggulan yang mencetak SDM-SDM unggul dan bisa berkontribusi maupun juga berkompetisi juga di kancah internasional. Tapi di sisi lain yang kuncinya juga yang masih masalah bagi kita adalah pemerataan dan kualitas yang sama. Itu sih yang jadi problemnya dari Sabang sampai Merauke, gimana caranya kita bisa menyamakan kualitas pendidikan yang bagus gitu loh, dari secara fisik, guru dan segala macamnya. Jadi nggak cuma sekedar muridnya aja yang disiapin, ya, tapi juga gurunya, infrastrukturnya, bangunan gitu segala ya, macam. Ya? Jadi kalau saya anggap ya dinama, karena di satu sisi kita juga punya prestasi yang baik, satu sisi juga masih perlu kita penggenjotan bagaimana pemerataan kualitas yang baik gitu sih. Oke, baik Mas. Untuk kedepannya di tahun 2024 hingga 2029 ya Mas ya, masa bakti untuk tahun ini ya. Itu punya planning apa Mas untuk masyarakat dalam bidang pendidikan? Karena kan ini pendidikan penting banget ya. Apalagi presiden kita yang baru, Presiden Prabowo Subianto kan juga berkali-kali malah dia menaikkan gaji menaikkan tunjangan gaji tunjangan guru. Kemudian ada beberapa guru-guru yang mungkin bukan benar guru tapi dia mengajar banyak orang dikasih apresiasi. Artinya kan pendidikan ini kan penting banget, memang basic gitu ya. Kalau dari Mas Bram gimana? Ya tentunya kita punya harapan besar ya untuk presiden yang baru, karena saya ngelihat juga presiden yang baru Pak Prabowo memberikan poin khusus ataupun interest khusus untuk pendidikan gitu loh. Saya dengar juga bagaimana anggaran dari pendidikan itu juga mau ditingkatkan. Wah. Nah itu yang dari perjuangannya Komisi 10 kayaknya ya. Jadi semangatnya ya sih, sejalan lah ya. Jadi semangatnya sejalan. Jadi tinggal nanti kita melaksanakan bagaimana itu dilaksanakan secara tepat sasaran, dan pada akhirnya juga kita melihat prosesnya sampai juga outputnya. Pada akhirnya adalah produk pendidikan itu sudah sesuai dengan keinginan kita, nggak secara kualitas maupun juga pemerataannya gitu. Jadi ya poinnya tetap masih sama sih, perjuangan 5 tahun yang lalu, bagaimana kita bisa menyamakan kualitas yang baik gitu loh ke depannya. Jadi kalau bicara penyelenggaraan pendidikan, harapannya masyarakat tuh lebih mudah bersekolah gitu ya. Dan nggak cuma bersekolah, sekolahnya juga kualitasnya bagus. Gitu. Jadi mereka pun mendapatkan pengalaman pembelajaran yang maksimal. Karena kita juga paham kalau misalnya kita berinvestasi SDM yang sangat baik, returnnya kepada negara itu jauh berkali-kali lipat. Nah, gitu. Kan jadi basic banget basic ya banget, Mas ya. Baik, Mas, tadi sempat cerita mengusahakan segala aspirasi masyarakat ke atas menjadi diwujudkan ya Mas, mungkin dalam bentuk undang-undang dan sebagainya. Pasti kan ada lobby. Ya. Bagaimana Anda seorang anggota dewan menjaga integritas isu-isu politik dan isu korupsi? Nah, karena kan banyak yang bilang kalau lobby-lobby itu kan pasti ada, maaf ya Mas, misalnya kayak ada gula-gulanya gitu lah. Maksudnya harus supaya bisa deal, bisa ini. Bener nggak sih isu-isu itu? Jadi poinnya itu sebenarnya negosiasi yang tadi saya bilang. Bagaimana bisa kita mencapai suatu tujuan dengan kita mengedepankan istilahnya duduk bersama. Jadi bicara bareng, head to head. Ya. Jadi itu yang saya bilang, di politik itu kuncinya adalah komunikasi. Jadi nomor 1 adalah bagaimana kita bisa membawa poin kita, harapan kita itu nomor 1 ke depan, dan juga bisa diterima oleh lawan bicara kita ataupun juga lawan diskusi kita.
Jadi poinnya di situ sebenarnya. Kalau kita bisa negosiasi, seharusnya apa yang menjadi harapan kita semua bisa didudukan bersama sih kalau saya. Cuman kalau masalahnya komunikasinya kurang dan segala macamnya, itu jadi problem lah istilahnya. Itu jadi bentrokan kecil-kecil. Jadi bentrokan gitu ya, Mas, lah, ya? jadi salah paham dan segala macamnya. Tapi kalau menurut saya, kalau semua dijalankan dengan komunikasi baik, sebenarnya sih oke aja sih. Oke, Gitu. baik. Transparansi nggak sih Mas? Transparansi nggak sih Mas kalau di selama meeting dan sebagainya gitu? Ada proses itu juga. Kita biasanya sebelum rapat yang ini juga kita ada pertemuan informal meeting juga dengan ininya, dengan apa counterparts kita, dengan menteri dan segala macamnya. Ya dalam artian kita nggak bahas apa sih yang jadi poin concern kita untuk 5 tahun ke depan di bidang pendidikan, apa sih yang harus diperjuangkan dan segala macamnya gitu. Nah, yang jadi problemnya kadang-kadang kan, ataupun bukan problem sih, saya bisa sebutnya adalah menjadi yang harus kita pertimbangkan juga, suatu jalannya pemerintahan kan juga nggak cuman isu pendidikan, ada isu yang lain. Nah, bagaimana kita menggunakan resource yang ada, yang terbatas ini untuk bisa dimaksimalkan dalam berbagai macam isu-isu itu gitu. Jadi Komisi 10 itu pendidikan. Terus ada pemuda olahraga gitu. Pemuda dan olahraga Ya. ya. Nah, itu kan cuman anggaran APBN itu kan juga dibelah untuk urusan isu yang lain juga. Banyak ya Mas, Iya. banyak partnya ya. Jadi maksud saya, kalau kita sih di dunia ini ya, dunia apa namanya, ideal pengennya semua diselesaikan dalam satu waktu gitu. Tapi kan ada prosesnya gitu, dibagi dengan isu yang lain. Misalnya isu stunting kah, atau isu yang lain, itu kan yang perlu yang kita seimbangkan biar jalan semua gitu. Gitu ya Mas ya. Oke. Kemudian gini Mas, tadi tuh kan Mas cerita ya, berkarir menjadi anggota dewan gitu kan, harus dimulai dari berpolitik dulu. Memang dulu selama kuliah itu udah punya keinginan atau memang aktif di organisasi yang berbau-bau politik sih Mas sebelumnya? Nah, ini agak unik saya. Gimana? Saya kalau misalnya Ini cerita banyak pengalamannya teman-teman Mas Bram ya? ini pengalaman sendiri. Kalau saya sih sebenarnya nggak pernah kayak organisasi yang heavily politik sebenarnya. Saya nggak pernah. Cuman saya ikut organisasi kemahasiswaan dan segala macam ya, untuk mengasah pasti untuk communication skill, cara berorganisasi, bagaimana kerja berstruktur dan secara tim. Itu yang saya lakuin gitu loh. Terus pada akhirnya bisa masuk politik, ya itulah skill-skill yang saya gunakan. Tapi saya nggak pernah ikut yang organisasi yang bener-bener, wah ini jalur pasti jadi anggota dewan, nggak pernah. Itu nggak ada gitu. Jalur khusus gitu nggak ada. Jadi ikutin jalan hidup aja. Menurut saya juga banyak politisi juga latar belakangnya macam-macam gitu. Ada yang dari PNS, komedian TNI, segala ya Mas ya. komedian, dan mereka semua kan istilahnya juga nggak ada tuh pertama kali masuk karir, wah jadi masuk politik kan jadi DPR, itu nggak ada gitu semua. Tapi poin yang bisa takeaways yang saya bisa dapetin dari berbagai macam latar belakang ini ya, kemampuan communication skill dan organisasi dan segala macamnya, itu yang saya bilang. Jadi lebih kepada interpersonal skillnya dibandingkan kalau misalnya disebut hard skill ya. Hard skill dalam artian pengetahuan soal ininya gitu. Itu yang poin utamanya. Ya, karena tadi kan ada lobby-lobby politik, ya, ada negosiasi, dengerin aspirasi gitu ya Mas ya. Benar. Sebenarnya sih solusi udah banyak di mana-mana. Cuman tinggal kita bagaimana ini bisa jalanin, ini bisa dudukin bersama. Itu sih sebenarnya poinnya gitu. Baik. Tadi Mas Bram udah cerita pengalaman Mas Bram selama berkunjung ke daerah. Kemudian ada nggak sih Mas pengalaman unik dari yang Mas Bram pernah alami ketika Mas Bram menjalankan tugas sebagai anggota dewan? Misalnya pada meeting-meeting misalnya ya, kan orang lihat tuh kok kayaknya serius, tegang gitu. Apa ada nggak sih kayak bercanda-bercandanya, kan sama-sama banyak yang masih muda nih gitu kan, kayak abis ini meeting kita makan yuk bro atau gimana gitu nggak sih Mas? Iya pasti ada lah, kita tetap. Cuma nggak pernah kelihatan kan, ya. Makanya diceritain ya Mas Bram. Tetap ada lah, Gimana, Mas? Kita anggota DPR boleh lah detailnya kerjaannya itu, tapi pada akhirnya kita juga ya seusia kita juga masih suka nongkrong, masih suka ngopi-ngopi juga. Jadi nggak saklek yang seperti yang kita biasa lihat di TV ataupun media-media. Jadi serius terus enggak juga, kita ada ketawa-ketawanya. Malah kadang-kadang kita juga kalau lagi kunjungan kemana, kadang-kadang masyarakat juga bingung, kok Pak, kok fraksi ini sama fraksi ini kok bisa ketawa hai gitu-gitu, bisa temenan loh. Emang bisa ya. Justru politik itu begitu. Jadi secara personal level kita semua bersahabat, semua berteman semua.
Tapi kalau soal kebijakan, soal pikiran, bolehlah kita berdebat gitu loh. Itu kan kita semua pasti punya beda-beda pikiran, beda-beda cara pandang, dan itu normal. Apalagi Indonesia ini kan sangat, berwarna sekali lah istilahnya kan. Kita tuh yang menjadi suatu kekhususan di Indonesia menurut saya adalah dari lahir tuh kita sudah berbeda. Bedanya? Ya dari lahir, kita lahir dari negara itu udah berbeda. Iya, Kalau negara lain mungkin yang sudah biasa masyarakatnya cuma satu budaya atau apa, kita udah biasa beda budaya. Dan tentunya beda budaya pasti adalah diskusi, debat segala macam. Tapi bukan artinya ini jadi poin untuk kita berantem, poin jadi masukin ke hati, enggak. Gitu. Enggak baperan ya, enggak Mas ya? baperan. Itu jadi kunci, jadi salah satu syarat anggota dewan ya Mas. Jangan baperan. baper. Berantem cuman di forum. forum. Situ forum gitu. Pada akhirnya nanti personal level ya tetap bersaudara. Iya ya. Kalau sakit ya kita datang. Meskipun beda fraksi, beda. Meskipun pernah berseteru di betul. di forum gitu ya Mas. Iya bener. Jadi kalau misalnya saudaranya sakit ataupun meninggal ya kita juga takziah sama kita juga. Gitu. Pada akhirnya kan kita saudara, satu bangsa dan satu tanah air gitu. Pernah piknik bareng nggak sih sama Komisi 10 itu? Pernah sih kita pernah. Belum ada yang ngulik nih, pernah piknik bareng nggak? Iya, jalan-jalan pada umumnya lah kita lah, gitu pada ya, biasa ya? di luar. Tapi di luar kerja loh luar ya? Kerja, pasti. Kita janjian karena kita kan, kita udah kerja nih, udah ini gitu. Waktu itu kita lakuin udah di masa-masa kemarin tuh, menjelang akhir masa jabatan sebelum masuk ke jabatan baru. Karena ada teman-teman yang nggak lanjut lagi, ada teman-teman. Jadi semacam gathering lah gitu loh, bahwa kita berdinas bersama 5 tahun, bersaudara selamanya. Jadi gitu. Itu yang paling penting ya, Mas, bersaudara selamanya. Iya, sama kan juga di kantor-kantor kan pasien yang resign, ada yang ini, sama di kantor-kantor. Kalau di kantor ya Mas, udah banyak yang mengalami. Tapi kalau anggota dewan kan dia kayak begitu terus kalau ketemu di jalan ya tetap musuhan gitu, julit-julitan gitu. Enggak ya ternyata ya. Kita masih ada forum komunikasinya malah alumni. Main game juga nggak Mas? Mabar juga nggak? Paling kan update-updatean bola, kita update dari itu. Kalau di sini kan ada mabar ya Mas, mabar main bareng gitu kan, main bareng. Itu sering gitu juga nggak sih? Iya, ada lah pasti sharing main game ini gitu kita ada kita. Jadi sama aja. Sama aja. Ini nggak usah yang kayaknya aduh susah ya Mas gitu, enggak ya Mas ya. Ya faktor keberuntungan juga mungkin. Kemudian juga ya harus diusahakan juga gitu ya. Semua pasti harus ada usahanya. Mau kerja apapun harus ada usahanya. Kalau cuma tidur dapat mah juga semua pengen. Ajaib itu ya. Ajaib itu. Baik Mas, terakhir, boleh dong Mas tips untuk Sobat WK di manapun berada, dari Mas Bram sebagai anggota Dewan Muda di DPR, bagaimana sih, ini kan banyak banget pemutusan hubungan kerja ya Mas, dan ternyata bahwa bekerja itu tidak harus selalu di kantor gitu loh Mas. Nah tips dari Mas Bram, ternyata kalau dari anggota Dewan itu karena Mas juga banyak aspirasi dari masyarakat tuh, kita bisa ngelakuin apa aja sih Mas? Silakan Mas. Ya jadi karena kita sudah hadir di kehidupan digital, sebenarnya pekerjaan itu nggak selinear 20 atau 30 tahun yang lalu. Jadi sebuah skill ataupun sebuah ini terus berkembang. Menurut saya untuk menanggapi yang namanya sulitnya perekonomian, PHK dan segala macam, kita pun juga harus mengupgrade diri. Terus membuka diri terhadap ilmu-ilmu baru maupun juga apa yang menjadi tren-tren baru. Karena bisa jadi, pengalaman saya juga, apa yang menjadi gambaran karir 5 tahun yang sebelumnya, mungkin itu belum kelihatan, baru kelihatan sekarang. Jadi untuk terus upgrade skill lah. Upgrade skill itu kan bisa macam-macam ya, hard skill ataupun juga soft skill. Soft skill dalam artian ya mungkin bisa belajar bahasa baru ataupun segala macam. Itu yang nantinya akan membuka opportunity baru. Nah, kalau menurut saya kuncinya adalah harus selalu adaptif, karena ya seperti yang saya sampaikan, sekarang jenjang karir pun juga nggak linear seperti itu, nggak seperti dulu. Nah, kalau misalnya kita terus mengupgrade diri, kalau nantinya opportunity itu terbuka, mungkin di tahun 2025 atau 2026 itu bisa diambil oleh teman-teman semua. Contoh kayak pekerjaan influencer itu kan 5 atau 10 tahun yang lalu nggak kepikiran ya Mas. Sosmed dulu kan cuman
Bermain-main aja dengerin ya. musik apa hari ini ya kan, now playing apa gitu biasanya. Kok sekarang jadi bisa menjadi Bisnis penghasilan ya, Mas. utama. Itu Betul. yang dan kita nggak tahu nanti kehadiran 5 atau 10 tahun dengan kehadiran teknologi baru akan seperti apa kita gitu. Apalagi sekarang ada digaungkan petani milenial, ya kan Mas, Iya, peternak betul. milenial gitu Betul ya Mas. sekali. Mungkin Jadi bisa jadi juga ya Mas. bisa jadi. Jadi berjualan, berdagang juga sekarang juga semakin mudah menurut saya. Dulu kan masih berpikir ya kita scanning dulu lah nih, toko, ruko di mana, belum biayanya segala macam. Sekarang kalau saya lihat home industry di rumah, jualan apapun itu udah bisa Jadi dilakukan gitu ya, jadi Mas. gitu. Betul. Jastipan, jadi jalan semua udah ada. Jadi di satu Menghasil- sisi ada tantangan, satu sisi juga ada opportunity sih. Iya. Jadi ya selama kita mau buka, kita mau adaptif, seharusnya kita bisa gitu. Baik, terima kasih Mas Bram. Dan Terima kasih, sebenarnya Mary. kalau saya boleh mengambil inti dari tips dari Mas Bram tadi, bahwa kita harus terus belajar ya Mas ya, Ya. mengupgrade diri dan juga beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Cari-cari peluang-peluang baru itu pasti akan muncul kalau kita nggak berdiam diri, Ya, gitu ya Mas betul ya. sekali. Terima kasih Mas Bram. Terima Sampai kasih ketemu atas lagi nanti kesempatannya. di tema yang berbeda ya Ya. Mas ya. Baik, Sobat WK, terima kasih sudah menyimak kami berdua di sini dan nantikan untuk tayangan Warta Karir di tema yang berbeda pada minggu selanjutnya. Saya dengan Joanita Ari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.